Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sultan Ageng Pradana. Di sini saya akan memaparkan ide usaha yang akan saya jalankan. Ruang lingkup dari usaha yang saya jalankan yaitu profil usaha, target pasar, keunggulan dan nilai jual usaha, kemudian analisis SWOT, dilanjutkan strategi berdasarkan analisis SWOT. Yang pertama, profil. Nama usaha yang akan saya jalankan adalah Kas-Kas Laundry dan Dry Clean. Kas-Kas ini saya membuat brand baru, diambil dari inisial anak saya. Mudah-mudahan kedepannya bisa dikenal, terkenal, dan amanah, memiliki kualitas yang bagus di mata para pelanggan. Jenis usaha yang saya jalankan yaitu jasa laundry kiloan dan juga dry clean, yaitu melayani pencucian pakaian harian, kain spray, bed cover, karpet, juga layanan khusus seperti pakaian yang berbahan halus, setelan jas, kebaya, dan juga bahan eksklusif. Bentuk usaha ini adalah usaha mikro kecil menengah dengan sistem antar jemput dan self service. Alamatnya yaitu di Jalan Mulyorejo nomor sekian, Surabaya, nomor telepon sekian. Kenapa di tempat ini? Karena saya nilai tempat ini strategis, dekat dengan kampus, yaitu kampus UM Surabaya dan juga kampus UNER, dan juga dekat dengan perkantoran. Deskripsi dari usaha yang saya jalankan yaitu usaha jasa laundry modern yang menyediakan layanan laundry kiloan cepat, bersih, dan wangi, serta dry clean profesional untuk pakaian khusus. Usaha ini mengutamakan kebersihan, ketepatan waktu, dan kepuasan pelanggan dengan memanfaatkan teknologi canggih dan modern. Layanan dilengkapi dengan fitur self-service, yaitu pelanggan bisa datang ke tempat pencucian, cuci sendiri, cuci di tempat. Kemudian ada juga layanan antar jemput pakaian dengan sistem pemesanan online baik melalui WhatsApp maupun aplikasi Kas-Kas yang akan saya buat. Target pasarnya yaitu mahasiswa dan pekerja kantoran. Kenapa? Karena di tengah kesibukan mereka sangat membutuhkan pencucian yang hampir tidak memiliki waktu untuk mencuci pakaian, sehingga akan lebih mudah, lebih praktis jika melakukan pencucian di tempat laundry. Kemudian ibu rumah tangga, khususnya pakaian-pakaian yang banyak ataupun misalnya seperti karpet, gorden, spray, dan sebagainya. Masyarakat umum ini secara umum semuanya membutuhkan di masa sekarang ini, khususnya yang kalangan menengah tidak punya mesin cuci ataupun karena cuaca yang sering hujan, mereka cenderung menggunakan layanan laundry, atau juga bagi bahan-bahan eksklusif atau bahan-bahan yang tidak bisa dicuci secara manual menggunakan deterjen. Dia memerlukan deterjen khusus dan juga bahan yang tidak bisa digunakan di mesin cuci. Keunggulan dari usaha
kami, yaitu layanannya lengkap. Laundry kiloan itu bisa untuk pakaian harian, spray dan lain-lain, dan juga dry clean profesional. Ini untuk bahan-bahan khusus yang tidak bisa digunakan pada mesin cuci. Kemudian terima juga layanan antar jemput dan akan digratiskan untuk yang jaraknya dekat, pelanggan sekitar dekat tempat usaha kami. Itu layanan antar jemput ini bisa melalui telepon, bisa melalui WhatsApp, dan juga aplikasi yang telah kami buat, aplikasi Kaskas. Kemudian tersedia juga layanan self service. Pelanggan bisa datang sendiri ke tempat usaha kami, mencuci sendiri, nanti dengan membayar harga yang telah kami cantumkan, kami berikan deterjen dan mencuci sendiri. Ini di sini self service ini lebih hemat karena tidak perlu antar jemput, kemudian bisa lebih cepat karena dilakukan oleh sendiri sampai kering. Kami menyediakan juga mesin pengering yang modern, jadi tidak hanya mesin cuci, tidak perlu dijemur, bisa langsung kering di tempat. Kemudian kami juga menggunakan deterjen dan parfum yang berkualitas tinggi, jadi bukan deterjen yang abal-abal, kualitas tidak perlu dipertanyakan. Kemudian tambahan juga ada pilihan layanan ekspres 1 hari selesai bagi yang tidak self service, misalnya menaruh pakaian kotor di tempat usaha kami, namun jelas biayanya lebih besar karena menjadi prioritas untuk diselesaikan lebih dulu dibandingkan dengan antrian yang lain. Kemudian kami juga menyediakan tenaga kerja terlatih, menjaga hasil cucian tetap bersih dan rapih. Layanan dari tenaga kerja kami, karyawan kami yang ramah, transparan, dan juga fast respon. Kami tekankan kepada karyawan kami untuk selalu mengawaki WhatsApp dan telepon dinas yang kami sediakan di tempat kerja kami, sehingga jika ada pelanggan yang membutuhkan aksi penjemputan, antar jemput, bisa segera direspon dengan cepat. Kemudian untuk cucian pelanggan akan kami proses terpisah, ini untuk menjaga higienis agar tetap higienis, dan juga agar mencegah terjadinya tertukar atau kehilangan pakaian. Kami juga menyediakan paket langganan bulanan sehingga ada membership, nanti kami cantumkan juga di aplikasi tersebut, bisa mendapatkan poin, jadi ada diskon-diskon khusus, promo-promo khusus bagi yang berlangganan atau pelanggan tetap. Nilai jual utama dari usaha kami yang menonjol yaitu melalui kemudahan layanan digital, yaitu order via WhatsApp atau aplikasi, kemudian menerima layanan self service, lebih hemat dan lebih cepat selesai, kemudian amanah, karyawan kami amanah, dan juga pilihan layanan ekspres 1 hari selesai. Itu yang membedakan usaha kami dengan usaha serupa yang terdapat juga di sekitar kami. Selanjutnya analisis SWOT, analisis SWOT. SWOT itu kepanjangan dari strength, kekuatan, weakness, kelemahan, opportunities, peluang, dan juga threats, ancaman. Analisis dari kekuatan yang saya miliki dari internal kami, yaitu permintaannya stabil, yaitu kebutuhan mencuci pakaian adalah kebutuhan rutin rumah tangga. Jadi setiap hari itu, hampir setiap hari rumah tangga itu mencuci agar pakaian yang habis dipakai dari luar itu tetap bersih dan juga wangi.
menghindari pertumbuhan bakteri. Nah, di sini apalagi untuk mahasiswa dan pekerja yang mana waktu mereka untuk tinggal di rumah itu lebih sedikit. Oleh karena itu, kekuatan berikutnya, lokasi strategis. Saya menempatkan usaha saya ini di tempat yang strategis dekat kampus dan juga perkantoran. Dekat juga dengan kos-kosan, otomatis kampus itu dekat juga dengan kos-kosan. Dan juga di situ ada hotel juga. Jadi pelanggan itu mudah dijangkau. Kemudian kekuatannya juga yang lain, kelebihannya, waktu pengerjaan cepat. Kami menyediakan layanan ekspres 1 hari selesai dan juga layanan self service. Kemudian mesin canggih dengan kapasitas besar, sehingga dalam sekali mencuci pelanggan ini bisa membersihkan lebih banyak pakaian. Tidak perlu 2 kali mesin cuci, cukup 1 kali bisa cepat selesai. Kemudian kami juga memiliki aplikasi khusus dengan menerima pesanan online antar jemput. Kemudian kami juga menyediakan kolom komentar untuk memberikan kritik dan saran. Weakness atau kelemahan dari usaha kami, dengan banyaknya mesin yang modern dengan teknologi canggih, kemudian terdapat juga mesin pengering, otomatis modal awalnya yang dibutuhkan itu cukup besar. Di sini harus punya modal yang cukup besar. Itu salah satu kekurangannya. Di kelemahan kami, berarti kami harus mengumpulkan modal yang cukup besar. Kemudian maintenance itu harus sering dilakukan. Namanya alat digunakan, apalagi bayangan kami itu pelanggannya akan sangat banyak. Jangan sampai rusak dulu baru diperbaiki, tapi harus rutin, servis rutin itu harus dilaksanakan. Kemudian kekurangannya juga, kelemahannya juga, harga jasa otomatis lebih tinggi karena ya menggunakan teknologi modern itu. Kami juga punya karyawan yang harus digaji, antar jemput, biaya bensin, operasional. Dengan ada mesin pengering itu biaya listrik lebih tinggi juga. Jadi harga yang kami berikan itu lebih tinggi daripada sistem laundry yang masih konvensional. Kemudian peluang, opportunities. Peluangnya dari usaha kami yaitu dengan adanya gaya hidup sekarang, apa-apa serba mudah, lebih praktis. Misalnya para mahasiswa, kemudian pekerja kantoran itu pasti cenderung memilih menggunakan jasa laundry daripada mencuci sendiri. Kemudian juga untuk bahan-bahan yang tidak bisa dicuci oleh mesin cuci, mereka akan datang ke kami untuk menggunakan tenaga karyawan kami, tenaga ahli yang profesional untuk melakukan dry clean. Kami juga mendapatkan peluang dengan adanya layanan online. Dengan adanya pemesanan online ini, menggunakan sistem antar jemput atau menggunakan aplikasi laundry bisa meningkatkan jangkauan pelanggan kami. Jadi sistem jemput bola. Kemudian keberagaman pencucian. Jadi tidak hanya menerima pakaian harian saja, kami juga ada dry clean-nya. Jadi seperti gorden, spray, bed cover, karpet, sepatu, setelan jas, kebaya, itu kami terima. Kemudian kemitraan. Harapan kami dengan terkenalnya brand kami ini,
kas-kas ini nanti kami bisa membuka cabang. Setelah mendapat profit yang cukup besar, kami akan memperluas usaha kami dengan membuka cabang untuk memperluas pasar. Ini juga kami bisa juga kerjasama kemitraan dengan hotel yang ada di sekitar. Kami menawarkan memberikan proposal kepada hotel tersebut atau usaha-usaha di sekitar yang membutuhkan jasa cuci atau laundry, sehingga kita memiliki pelanggan tetap. Atau juga dengan kos-kosan. Dengan kos-kosan kita juga bisa bekerja sama, menawarkan kepada pemilik kos, barangkali yang kos di situ mau laundry menjadi pelanggan tetap di tempat kami, dengan harga tentunya berbeda daripada yang general, masyarakat umum, karena pelanggan tetap. Kemudian berikut ancaman yang pertama jelas kompetitor, pesaing di bisnis yang sama. Dengan adanya perbedaan harga, maka kami harus ada yang kami tonjolkan, yaitu misalnya dari segi kualitas, kemudian pelayanan cepat. Itu kami harus mampu bersaing dengan usaha yang sama agar menjadi pilihan pelanggan. Berikutnya ancamannya adanya kenaikan biaya operasional seperti harga air dan listrik, kemudian harga sewa tempat usaha kami, itu salah satu ancaman. Berikutnya kondisi ekonomi, seperti mahasiswa, kemudian pekerja kantoran yang kos kontrak di sekitar tempat kami. Ini hal umum. Kalau misalnya kondisi ekonomi mereka akhir bulan misalnya, mereka kan tetap kebutuhan primer yang harus dipenuhi, yaitu makan. Kalau seandainya mencuci, mereka kondisi ekonominya sedang melemah, otomatis permintaan untuk usaha kami ini menurun. Mereka mungkin cenderung mencuci sendiri daripada menggunakan jasa kami. Kemudian ancaman berikutnya adalah kerusakan alat. Kerusakan alat ini bisa menghambat produksi dan menambah pengeluaran biaya perbaikan. Berikutnya strategi dari analisis SWOT tersebut. Yang pertama, SO, Strength Opportunities. Tadi dari kekuatan, kelebihan ini sudah dijelaskan. Ada permintaan stabil, lokasi strategis, mutu pekerjaan cepat, mesin canggih dengan kapasitas besar, memiliki aplikasi khusus. Kemudian untuk peluangnya, peningkatan gaya hidup praktis, layanan online, keberagaman pencucian, dan juga kemitraan. Nah, strategi SO ini strategi mencurahkan segala kekuatan untuk memanfaatkan potensi peluang yang ada. Kami bisa menggunakan meningkatkan layanan dengan sistem digital, yaitu memanfaatkan permintaan tinggi dan gaya hidup praktis dengan membuat aplikasi atau sistem pemesanan online. Kemudian menawarkan layanan antar jemput, menggunakan lokasi strategis dan efisiensi operasional untuk menarik pelanggan sekitar. Selanjutnya keberagaman jenis pakaian yang dicuci, jadi bukan hanya pakaian harian, tadi sudah dijelaskan. Kami juga menerima pencucian bahan-bahan lainnya dan ukuran-ukuran lainnya. Kemudian kami juga akan membuka kerjasama dengan kos-kosan, menawarkan paket laundry bulanan dengan harga khusus. Dan juga kami akan melakukan memberikan promosi loyalitas pelanggan, yaitu memberikan diskon atau point reward bagi pelanggan tetap untuk memperkuat hubungan jangka panjang. Berikutnya, weakness opportunities. Strategi meminimalisir kelemahan yang dimiliki untuk memanfaatkan potensi peluang yang ada. Yang pertama, pemasaran digital.
yaitu untuk menonjolkan keunggulan dan menarik pelanggan baru, sehingga dengan bertambahnya pelanggan itu akan mempercepat modal kembali dan mendapatkan profit yang lebih besar. Kemudian yang kedua, kemitraan dengan jasa servis mesin cuci. Kita bekerja sama untuk dengan tukang servis tertentu, udah melakukan kerjasama, jadi pelanggan tetap juga di tempatnya, sehingga kita bisa mendapatkan harga diskon saat melakukan servis rutin. Kemudian layanan online dengan sistem antar jemput menjadi pilihan yang mempermudah pelanggan untuk menggunakan jasa laundry walaupun harga sedikit lebih mahal. ST, Strength Trades. Strategi menggunakan kekuatan internal untuk meminimalisir dampak ancaman dari eksternal. Yang pertama, kami harus menjaga standar kualitas dan kecepatan layanan agar tetap menjadi pilihan utama pelanggan, agar tidak beralih ke pesaing atau kompetitor. Kemudian yang kedua, kita bisa efisiensi penggunaan listrik dan air, itu sebagai langkah antisipasi kenaikan harga sewa listrik dan air, sehingga pendapatan kita, profit kita masih plus. Kemudian yang ketiga, membangun merek atau branding yang kuat. Nah, makanya saya memberikan nama tersebut Kaskas, itu agar mudah dikenal, diingat. Tentunya harus amanah dulu, menjamin kualitas, garansi, sehingga pelanggan tidak akan pindah ke kompetitor atau pesaing. Selanjutnya, membuat sistem pemeliharaan terencana, plan maintenance system. Jadi kita sudah membuat jadwal untuk servis rutin peralatan. Jangan sampai kita nunggu rusak dulu untuk mencegah terjadinya kerusakan. Jadi misalnya kita punya 10 mesin cuci dan 10 mesin pengering, kita jadwalkan untuk mesin 1 dan mesin 2 itu dilaksanakan pada minggu pertama setiap bulannya. Ini misalnya. Tentu kita harus berkonsultasi juga dengan tempat servis, baiknya bagaimana dengan jam operasional yang tinggi, kapan waktu rutin untuk pemeliharaan, dengan tidak menunggu peralatan rusak. Kemudian yang terakhir, weakness and threats. Strategi meminimalisir kelemahan sekaligus menghadapi risiko ancaman dari eksternal. Pertama, saya bisa mengatur keuangan secara ketat, yaitu untuk menghadapi fluktuasi biaya listrik, air, dan juga bahan baku, harga deterjen, kemudian harga sewa. Yang kedua, saya harus membuat SOP. Sebelumnya saya harus membuat standard operating procedure, itu untuk mencegah kesalahan mencuci baik oleh karyawan kami maupun self service oleh pelanggan itu. Juga mencegah terjadinya tertukar pakaian. Jadi pakaian itu sudah ditandai terlebih dahulu, dan juga kesalahan pengoperasian mesin, khususnya bagi layanan self service. Jadi kami sudah membuat standar operating procedure. Selanjutnya, meningkatkan pelayanan pelanggan agar pelanggan tidak mudah berpindah ke kompetitor, misalnya menerima kritik, saran, komentar, dan juga pelanggan bisa memberikan rating kepada pelayanan kami. Berikutnya, menyiapkan dana cadangan atau asuransi usaha, itu untuk menghadapi kondisi darurat seperti kerusakan mesin atau penurunan permintaan. Kesimpulannya,
eh, dari analisis kami itu, dengan strategi-strategi tadi, usaha yang saya jalankan dapat meningkatkan efisiensi dan daya saing, menjaga loyalitas pelanggan, memperluas pasar melalui digitalisasi dan layanan tambahan, serta bertahan menghadapi perubahan ekonomi. Demikian penjelasan dari saya mengenai usaha yang akan saya jalankan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.